Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan kita dan Tuhan memberkatinya. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh pemberita firman Pendeta Catherine E. Sahureka Saya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Allah dari Kidung Jemaat 19, bait yang pertama dan yang kelima. Tuhanku Yesus. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengarkanlah nats pembimbing dari Markus pasal 7 ayatnya yang ke-15 yang menyatakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Kini
Silakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah Bapa Sorgawi, hari ini di hari Minggu yang kudus dan mulia ini, kami datang bersama keluarga dan bersehati dengan semua jemaat-Mu yang beribadah di rumah. Kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami semua. Sekalipun saat ini kami diperhadapkan dengan situasi yang menakutkan, sekaligus mengharukan, namun tidak sedikit pun Engkau meninggalkan kami. Sekalipun situasi dan keadaan dunia ini berdampak kepada pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan hidup, pada akhirnya membuat kami menjadi putus asa, cepat marah dan tidak sabaran. Bahkan beberapa di antara kami saling menyalahkan dan melupakan Engkau. Ampunilah kami ya Bapa Sorgawi, dengan rendah hati kami mohon, teguhkanlah hati dan pikiran kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, agar kami tetap dikuatkan dan berpengharapan dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Kami berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Hani Selano. Mari jua Yesus tunggu, lonceng gereja subah bunyikan dongeng. Mari bakira katorang masuk juai, duduk berdiam di kaki Yesus manisi. Siap dengar firman puji Yesus manisi. Mari semua orang yang pun tanggungan berat,
Sio Yesus panggil katong semua datangi, lonceng gereja sebab bunyi. Jangan tunggu lama lagi, jangan pasti tentunya pun sana. Sedikit lagi Yesus mau datang. Mari jua sio gandongi, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Mari jua Yesus tunggu. Lonceng gereja sudah bunyi gandongi. Mari bakira katorang masuk juai, duduk badiam di kaki Yesus manisi. Sio dengar firman puji Yesus manisi. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datangi. Lonceng gereja sudah bunyi, jangan tunggu lama lagi. Jangan pasti tentunya pun sana. Sedikit lagi Yesus mau datang. Mari jua sio gandongi, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang boleh memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami untuk 1 minggu lamanya. Terpuji nama Tuhan yang boleh memberkati kami pada hari ini dengan nafas kehidupan dan kekuatan. Terpuji nama Tuhan yang boleh melayakkan kami pada saat ini untuk menerima firman-Mu yang boleh menguatkan bahkan menegur kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir sebagai anak-anak Tuhan yang baik dalam panggilan kehidupan yang Engkau percayakan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Terambil dari Injil Markus 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Markus 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 dengan judul perikop Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra
silahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, selamat pagi. Wah, inikah suaranya orang Bahtera Kasih? Ya, saya tidak akan mengucapkan selamat pagi yang kedua karena otomatis Bapak Ibu akan berteriak. Ya, jadi kadangkala selalu benar kata orang yang pertama menentukan segalanya. Tanggal masih belasan, tapi suara sudah serak. Biasanya saya suka bilang sama jemaat, keadaan dompet mempengaruhi suara. Kalau masih tanggal 1, nyaring, bagus, merdu, belasan serak, 20-an habis. Ya. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, kata orang tanggal 13 itu kurang bagus ya. Iya ya. Tapi saya mau katakan tanggal 13 bagi saya menjadi satu sukacita tersendiri. Karena tanggal 13 Februari 2022 saya mengadakan utus sambut di GPIB Efrata Surabaya untuk melaksanakan tugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Bukit Zaitun. Dan satu kehormatan yang saya rasakan pada saat ini, karena saya ditelepon oleh Bapak Pendeta Cali Manuputi untuk bisa mimpin ibadah pada hari ini. Bapak Ibu, saya anak jemaat, saya orang Bahtera Kasih, saya sektor 2 kalau tidak salah, kalau tidak berubah, ya. Saya sudah jadi pendeta 21 tahun, pelayan firman dan sakramen di GPIB. Beberapa kali saya datang karena urusan keluarga dan juga cuti. Beberapa kali itu juga saya diminta untuk mimpin, tetapi saya menolak. Karena saya pikir ribet, saya jalan bawa toga, saya mau cuti, saya mau refreshing, saya juga mau dengar firman. Bukan terus-terus saya yang kasih firman. Prinsip saya. Dan pada hari ini saya bersyukur 21 tahun menjadi pelayan firman dan sakramen. Pada hari ini Tuhan punya waktu yang terindah. Saya pertama kali berdiri menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ya. Jadi ada kebanggaan. Setelah 21 tahun baru bisa berdiri di sini. Ya, Bapak Ibu tegang sekali lihat saya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi, Mbak Corona sama Om Ikron belum pergi dari tempat kita ya, masih ada. Sehingga ada satu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bagaimana kita harus mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan ketika kita dari luar atau habis memegang sesuatu, sehingga itu menjadi salah satu untuk mengurangi bertambahnya atau terus adanya virus itu di bumi kita tercinta ini. Ternyata hal mencuci tangan itu bukan baru terjadi saat ini. Mencuci tangan menjadi satu persyaratan bagi orang Yahudi. Ketika mereka dikatakan, Bapak Ibu tadi baca kan, sebelum makan, bahkan ketika mereka dari luar masuk ke rumah, mereka harus mandi supaya mereka bersih. Kenapa? Ya siapa tahu saja ketika mereka di luar mereka memegang hal-hal yang kotor, dalam tanda kutip atau najis. Nah, hal ini bagus Bapak Ibu. Tetapi mereka memahami itu dan melakukannya agak berlebihan. Kenapa saya katakan demikian? Konteks pemahaman mereka
kalau mereka tidak mencuci tangan. Jangankan gelas aqua yang saya pegang ini, mereka memahami isinya pun di dalam juga ikut najis, ikut kotor. Sehingga kalau ini masuk ke dalam tubuh akan membuat mereka kotor dan tidak layak untuk menghadap kepada Tuhan. Ya. Dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus sudah bilang, saya datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi saya datang untuk menggenapi. Menggenapi itu berarti ada yang kurang ditambah supaya genap. Dalam menggenapi itu juga ada hal-hal yang harus diluruskan. Hal inilah menjadi salah satu kritikan Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan para murid dan ahli Taurat pada saat itu ketika mereka menegur murid-murid. Yesus bilang itu penting, itu baik. Tetapi bukan hal itu yang membuat orang tidak bisa menghadap kepada Tuhan. Bukan karena yang masuk dalam tubuh ini. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ketika melakukan pelayanan di Bangka Belitung, khususnya di Belitung, tempatnya Pak Ahok, saya punya bibi yang membantu di rumah. Bapak Ibu, dia punya anak seumuran dengan anak saya yang pertama. Karena sekolah itu di belakang pastori saya, jadi dan berteman dengan anak saya satu angkatan. Awalnya anaknya sering pulang main ke rumah, lama-lama nginap. Saya tidak ada masalah. Seminggu dia nginap, 2 minggu dia nginap, ya. Minggu kedua ketika bibi saya datang untuk mencuci, dia bilang begini. Kebetulan dia orang ujung Pandang, tapi lahir besar di Belitung. Tapi karena masih lingkup banyak orang Makassar, jadi dialeknya masih dialek Makassar. Dia bilang begini, Ibu Pendeta, sebentar kalau saya sudah mencuci, saya mau pulang. Saya bawa juga mie anakku ya. Saya sudah bungkus mie bajunya. Saya kaget. Saya bilang kenapa? Apa saya ada salah? Tidak ada Ji. Atau anak-anak saya ada salah? Tidak ada Ji Bu Pendeta. Terus kenapa? Itu Bu Pendeta, saya tidak tahan dengar omongannya tetanggaku. Dia bilang bisanya itu kok kasih tinggal anakmu sama Ibu Pendeta. Bagaimana kalau dia dikasih makan daging babi? Keristeng dia nanti. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan makan daging babi orang sudah menjadi Kristen? Itu dulu. Ini yang masuk loh. Apakah dengan makan daging babi sudah jadi Kristen? Kalau itu konsep yang dipakai oleh Bapak Ibu, berarti kita gampang mengkristenkan orang. Kita beli saja daging babi, kita masak, kita campur, kita kasih makan, Kristen media. Iya, begitu. Kalau hanya yang masuk ke tubuh ini bisa merubah iman seseorang, berarti tolong PMI, harus ada PMI yang Kristen dan ada yang non-Kristen darahnya. Kan masuk ke tubuh. Kalau dia makan daging babi tiap hari, apakah itu mempengaruhi imannya? Ketika Bapak Ibu dan saya butuh darah, jangankan bicara masalah daging. Minta maaf, abang becak pun kita layakkan untuk masuk darahnya di tubuh orang yang kita kasihi, ya enggak? Tapi ketika kita hidup bermasyarakat,
Kadangkala abang becak pun kita tidak tahu menghargai. Dia sudah antar kita sampai ke tempat tujuan, kita kasih uang, kita pergi. Sulit kita mengucapkan kata terima kasih. Ya enggak? Karena kita merasa bahwa kita ini lebih hebat. Kita merasa kita lebih penting. Sehingga kita melupakan. Inilah yang mau ditegur oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan bersama dengan orang Yahudi pada saat itu. Pemuka-pemuka agama, bahkan dalam kehidupan Bapak Ibu dan juga saya untuk saat ini. Itulah. Bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini bukan berbicara tentang makan dan minum saja. Memang kalau beribadah kita butuh ketenangan. Memang kalau beribadah minta maaf. Jujur aja Bapak Ibu, kalau ada orang di samping kiri kanan kita yang sedikit mengeluarkan bau yang tidak enak, akan berpengaruh. Kenapa saya duduk di dekat orang ini? Pusingku. Kenapa dia nak duduk di depan sana kah? Pengaruh kan? Tapi itu bukan jaminan. Ketika Bapak Ibu mau menghadap Tuhan, yang terpenting itu hati. Kalau makanan yang masuk, dia bisa saja keluar dari mulut dan juga keluar setelah diolah. Tetapi hati yang najis, hati yang kotor akan berpengaruh di sini. Dan dia terucap di sini. Bukan saja dari mulut, tetapi kadangkala tingkah laku kita juga lebih menajiskan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan mau minta, tidak usah terlalu persoalkan makan dan minum untuk soal kenajisan. Kalau memang rasa tidak suka, kalau memang tahu dia tidak makan, kenapa mau sajikan? Tidak usah. Kita justru yang berdosa kalau kita dengan sengaja kasih makan orang. Ya. Kebersihan bukan saja berbicara tentang luarnya saja, tetapi itu juga harus lahir dari dalam. Sehingga ada lagu dari tetangga kita yang berkata, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau kotori. Gitu kan? Jaga hati. Itu yang lebih penting. Ya. Karena kalau hati ini sudah tidak suka sama seseorang, dia mau duduk, dia mau berdiri, dia mau jalan, dia mau diam, dia mau bicara, tetap di mata ini salah semua. Nah, tidak ada yang benar kalau kita sudah tidak suka sama orang. Kalau cuma tidak suka, menghindar atau diam, itu tidak apa-apa. Tapi kadangkala karena hati tidak suka, pikiran tidak tenang, akhirnya mulai duduk bagosip, mulai duduk tak kira dengan orang lain. Ya. Cari dia punya salah, cari dia punya itu, cari dia punya ini. Sehingga membuat itu menjadi sesuatu yang diperbincangkan setiap saat dan selalu. Mari jaga hati Bapak Ibu. Ya, jaga hati untuk bisa berdamai dengan orang lain. Dan jaga hati untuk tetap menjaga kekudusan bersama dengan Tuhan. Semua orang punya kekurangan. Semua orang punya kesalahan. Jangan terlalu sibuk dengan kesalahan orang lain. Kesalahan kita juga ada dan bisa diperbincangkan orang lain. Ya. Kasih setia Tuhan akan selalu menguatkan kehidupan Bapak Ibu. Dan tolong dengan waktu yang Tuhan berikan, akar pahit dalam hati kita boleh kita angkat
pelan-pelan, dan kita buang, dan kita mulai hidup baru dengan tuntunan dan kasih sayangnya, tanpa kemunafikan, tanpa pura-pura, ada di hadapan Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu untuk masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ketika ada yang salah dalam tingkah laku perbuatan kami serta dalam pikiran kami, pertama-tama kami mohon ampun di hadapan Tuhan, dan terima kasih Engkau boleh melayakkan kami untuk menerima firman-Mu saat ini. Kami semua Tuhan tegur, baik yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengar, supaya kehidupan kami boleh lebih baik lagi. Kami bukan hanya memperhatikan hal-hal yang dari luar saja, tetapi juga kehidupan hati kami, pikiran kami boleh senantiasa baik untuk ada dalam kehidupan dan tanggung jawab sebagai anak-anak-Mu. Mampukan kami yang boleh menerima berita firman-Mu saat ini untuk bisa lebih lagi memahami dan juga boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga senantiasa kehidupan ibadah kami kepada Tuhan boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum, yang senantiasa boleh Tuhan berkati dan tetap menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami satukan hati kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh ada pada saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu sepanjang kehidupan yang telah lalu. Tuhan boleh menguatkan kami melewati perjalanan 1 minggu dengan suka duka, cerita kehidupan yang boleh kami lalui. Apapun yang menjadi sukacita kehidupan kami boleh sehat, kami boleh bertambah usia, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban atas apa yang kami minta kepada Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan syukur kami, bukan saja melalui persembahan di kantong kolektor, tapi ingatkan kami bahwa seluruh kehidupan kami adalah juga sebagai persembahan kepada Tuhan. Untuk itu kami boleh melakukan semuanya itu dengan baik dalam kehidupan bersama dengan keluarga rumah tangga kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami Bapa. Saat ini juga kami satukan hati kami datang kepada Tuhan membawa beban-beban pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau lebih mengetahui, Engkau lebih memahami apa yang menjadi kesedihan pergumulan kami sampai saat ini. Kami berbicara, kami membawa doa kami menyangkut kehidupan keluarga kami, suami istri,
Tuhan tolong berkati kami, Tuhan tolong jaga kekudusan kami. Bukan saja berbicara tentang kehidupan diri kami secara pribadi, bahkan sampai ke tempat tidur kami pun, kami tahu menjaga kekudusan kesucian kami. Sebagai suami istri, sebagai anak-anak Tuhan, kami datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kehidupan kami sebagai orang tua yang selalu mendoakan kehidupan anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan bangku pendidikan, dalam masa muda mereka, pekerjaan mereka, mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, bahkan anak-anak kami yang telah berumah tangga. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka juga boleh hidup baik, melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, dan mereka tidak melupakan kehidupan kami sebagai orang tua, bahkan kehidupan Tuhan yang senantiasa harus dipuji dan disembah. Kami datang kepada Tuhan membawa beban pergumulan kami karena sakit penyakit yang kami alami, bahkan orang-orang yang kami kasihi yang saat ini terbaring lemah. Tuhan, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Dengan segala kerendahan hati kami meminta jamahan tangan kasih-Mu boleh menjamah kehidupan kekasih-kekasih kami, bahkan kami yang saat ini mengalami sakit, sehingga kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh melaksanakan kembali tugas pekerjaan kami sehari-hari, dan tidak lupa kami selalu bersyukur hanya kepada Engkau saja. Berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang boleh melaksanakan misi pelayanan. Begitu jugalah Gereja GPIB Bahtera Kasih. Tuhan memberkati presbiter di tempat ini, pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat, komisi, bahkan panitia yang ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu penatua diaken yang boleh melaksanakan tugas pada saat ini, pemandu lagu, organis, juga pengisi pujian, tim multimedia, dan semua orang yang terlibat dalam kehidupan pelayanan sampai kepada pegawai dan juga sapam. Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan pelayanan di tempat ini boleh senantiasa memancarkan kasih anugerah Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan di mana gereja ini dan setiap orang percaya boleh dipanggil dan diutus dalam kehidupan mereka masing-masing. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, senantiasa kami meminta kasih dan penyertaan Tuhan melingkupi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih untuk perubahan demi perubahan yang boleh dialami. Kiranya Tuhan tetap menjamah kehidupan bangsa dan negara kami. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan masalah COVID-19, adanya kelonggaran yang boleh diberikan, tetapi kami tetap patuh kepada prokes. Kiranya itu juga menjadi satu sarana yang terbaik untuk pandemi ini boleh berlalu dari bumi kami tercinta ini. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kembali ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk perjalanan 1 minggu ke depan. Kami mohon topangan kasih Tuhan untuk kesehatan. Kami mohon berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon kekuatan untuk tetap ada sebagai anak-anak-Mu. Dan tetap ingatkan kami, kalau Tuhan boleh berkati kami dengan begitu banyak berkat-berkat yang berlimpah, maka ingatkan kami untuk tahu menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain yang membutuhkan.
Ya Bapa di sorga, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bapak Hani Selano. Tuhan, janganlah biarkan kami berjalan dalam lorong gelap ketika dunia penuh noda dosa, ketika hidup ini penuh kekejaman. Oh, Tuhan, janganlah biarkan biduk hidup kami karam di tengah gelora badai kehidupan, di tengah hitamnya dosa manusia. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, bimbinglah kami Tuhan, untuk temukan arti hidup dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan cinta-Mu dalam dunia ini, dalam hidup ini, Tuhan. Janganlah biarkan biduk hidup kami karam di tengah gelora badai kehidupan, di tengah hitamnya
dosa manusia. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, bimbinglah kami Tuhan, untuk temukan arti hidup dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu dalam dunia ini, dalam hidup ini, Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, bimbinglah kami Tuhan, untuk temukan arti hidup dalam tangan-Mu. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami dengan cinta-Mu dalam dunia ini, dalam hidup ini, Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan, tapi diingatkan kembali kepada kita semua yang ada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pada saat membawa persembahan di kotak persembahan yang telah disiapkan di depan, kita melewati jalan tengah, dan pada saat kembali ke tempat duduk kita masing-masing, kita harus melewati samping kiri, jalan samping kiri atau sebelah kanan kita. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 292, baitnya yang pertama dan ketiga, tabuh gendang. Mari memuji Allah.
jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan di dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 13 Maret 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Yang pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Katrin Saureka Saia, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Bahtera Kasih di sektor pelayanan 5, pemandu lagu Ibu Fani Saia, Bapak Hendrik Watilete, organis Bapak Eki Rumbu, tim multimedia, operator LCD dan operator sistem, kami mengucapkan terima kasih. Pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas AKB atas perhatiannya hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 58 orang, perempuan 80 orang, jumlah 138 orang. Berikut ibadah sektor pelayanan. Ibadah sektor pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 16 Maret 2022. Waktu pukul 19 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan. Pelayan liturgi tuan rumah, diaken dan penatua sektor 10. Organis Saudari Malva Lagombi, pemandu lagu Saudari Glaidi Sairtian. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring dan luring pada ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 17 Maret 2022, waktu pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Santi Waangsir, pemandu lagu Pelkat GP, organis Pelkat GP. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP secara daring dan luring pada ibadah tersebut. Dua angka Romawi, bidang pembangunan ekonomi gereja, kegiatan usaha dana Major 3. Dalam rangka akan dilaksanakan kegiatan HUT tim musik Major 3 yang ke-6, maka disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Major 3 GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui Basar Bakso khusus di halaman gereja tanggal 13 Maret 2022 mulai pukul 10.30 sampai selesai
Bagi warga jemaat yang berminat, silakan untuk menghubungi Saudara Monika Rumiap, nomor telepon 0878 9962 6099. Kegiatan usaha dana katekisasi. Dalam rangka akan dilaksanakannya kegiatan red katekisasi, maka disampaikan bahwa komisi dan anggota katekisasi periode 2021-2022 akan melaksanakan kegiatan pencarian dana melalui aksi parkir pada ibadah hari Minggu mulai tanggal 13 dan tanggal 20 Maret 2022. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angka Romawi 3, bidang Infokom dan Litbang. Personil tim kerja RKA tahun pelayanan 2022-2023 disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar bahwa telah dibentuk tim kerja dalam rangka penyusunan RKA tahun pelayanan 2022-2023 dengan personil sebagai berikut. Ketua Penatua Joko Isworo, Bendahara Ibu Elsa Ndun Telapari, Sekretaris Saudara Ruth Salomina Francisca Seljatem, Anggota Penatua Septinus Siswantoro Parinusa, Diaken Imelda Letlora, Ibu Diana Mariana Ambanaga. Masa tugas berlaku mulai tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan selesainya penyusunan program kerja anggaran 2022-2023. Bagi personel diucapkan selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati tugas dan tanggung jawab dan pelayanan. Yang berikut rapat koordinasi. PHMJ bersama pengurus Pelkat, komisi dan tim kerja RKA GPIB Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 14 Maret 2022, waktu pukul 19 WITA, tempat GKP 2 lantai 1. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 12 Maret 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Hendrik A. Sarumpait, Ketua 5, Diakan Megi J. Simaela, Sekretaris 1. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Memuji Tuhanku
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat